Adapun Hanli, tatapannya jatuh ke altar dan melihat serigala besar yang tertahan. Dengan ekspresi cemberut, dia mengguncang lengan bajunya dan dengungan terdengar memanggil beberapa puluh pedang emas kecil. Sementara Hani melepaskan pedang terbangnya, dia berbicara dengan Silvermoon dalam benaknya. Jika aku memotong kepala serigala hitam, leluhur iblis pasti sementara kehilangan kendali atas tubuh. Tetapi itu bisa menjadi bumerang secara besar-besaran. Bukankah Longmeng terburu-buru untuk mengendalikan tubuh terlebih dahulu? Silvermoon dengan cepat menjelaskan. Dengan kendali pita pembatas iblis disegel, dan jiwanya tidak akan bisa meninggalkan kepala. Selama jiwa terlepas dari tubuh, saya yakin akan kemampuan saya untuk mendapatkan kembali kendali. Bahkan jika Longmeng datang dengan indera spiritualnya yang kuat, dia tidak bisa bertarung dengan pedang tajammu yang ditempa dengan Auric Essence. Mengingat bahwa harta bersama tidak dapat membahayakan tubuh serigala Silvermoon dan dia harus berjuang untuk mengendalikan iblis, dia kemungkinan besar tidak akan mencoba karena dia akan dirugikan. Tentu saja, dia tidak dapat membayangkan bahwa Tuan memiliki begitu banyak pedang terbang yang serupa. Atau dia tidak akan melarikan diri untuk memperjuangkan harta roh surgawi. Ketika Hani mendengarnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan sendiri. Silvermoon adalah roh artefaknya. Kekuatan apapun yang dia peroleh akan menjadi miliknya juga. Dia segera membentuk tangannya dalam gerakan mantra dan melepaskan pedang terbangnya di udara. Cahaya keemasan menyinari mereka dan mengembun bersama untuk membentuk pedang emas raksasa yang berkilauan. Dengan ujung jari yang sederhana, guntur yang dalam menggelegar saat lapisan petir keemasan menyarungkan pedang. Untayan perak meledak dari ujungnya untuk memantulkan kepala serigala perak hanya sesaat. Dengan Silvermoon yang secara langsung memiliki senjata, pedang itu sangat ditingkatkan. Dan dia akan dapat langsung memasuki tubuh aslinya segera setelah iblis dipenggal. Pedang besar itu kabur, membelah ki iblis seperti sambaran petir. Segera tiba di dekat altar dalam beberapa kilatan, langsung menuju leher kepala hitam serigala besar itu. Tampilan pedang emas yang menakjubkan secara alami menarik perhatian semua orang yang berlomba untuk dua harta karun surgawi. Bahkan Longmeng memberikan jeda singkat karena terkejut sebelum mengeluarkan ejekan. Dia tidak percaya bahwa pedang seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir yang sepele bisa melukai tubuh serigala. Tetapi untuk semua orang selain dia, mereka merasa benar-benar terkejut ketika menyaksikan apa yang akan terjadi. Ketika pedang besar itu jatuh dengan momentum besar di leher kepala hitam, serigala tiba-tiba melompat dan menghindari serangan itu. Hani dan teman-temannya benar-benar kaget. Itu hanya sandiwara. Pita pembatas iblis tidak menahannya. Master Sable berteriak dengan suara bergetar. Wajah Taois 7 keajaiban juga tumbuh tidak sedap dipandang. Tetapi dia tidak akan menyerah. Dengan tangannya dalam gerakan mantra, dia mulai melantunkan upaya untuk mengaktifkan kembali pita pembatasan. 5 cincin menyala cerah dan mulai menyusut dengan erat sekali lagi. Tetapi serigala hanya memberikan seringai sebagai tanggapan. Kemudian melompat kembali ke atas altar tanpa kesulitan. Sebuah cahaya hitam pekat bersinar dari pusat serigala dan benar-benar menyelimutinya dalam nyala api sebelum menarik diri sepenuhnya di dalam serigala. Dalam sekejap mata, bulu perak serigala yang berkilauan itu redup dan ternoda hitam. Satu-satunya pengecualian adalah kepala serigala perak lainnya. Tubuh bentuk iblis, kapan dia menyelesaikan transformasi? Ketika Longmeng melihat itu, ekspresinya memucat tak percaya. Pada saat yang sama, serigala mengangkat kepalanya dan melepaskan gelombang hitam dari mulutnya yang menggetarkan udara. Itu tidak ada suara dan tampak sehalus bunga. 5 cincin zamrud di tubuh serigala diselimuti gelombang ini dan hancur dalam percikan cahaya redup. Dengan serangan awal pedang emas yang hilang, Bilas segera berbalik dan memutar jalannya seperti ular saat dia kembali ke Hanli. Serigala dengan dingin melolong sebagai tanggapan, meringkas iblis jahat yang awalnya tersebar. Mereka mulai melilit pedang dengan benang hitam yang menjerat. Hani mengangkat alisnya dan langsung membentuk segel tangan, memerintahkan pedang untuk melepaskan hampir setengah dari cadangan petir penakluk iblis. Guntur terdengar dan bola petir emas terpancar dari pedang besar, melepaskan letusan yang mengguncang dunia. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya tersebar dengan kacau di udara. Menghapus ki iblis dimanapun berlalu, sangat menipiskan sebagian besar serangan serigala. Pedang besar kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memotong celah yang dibuat petir dan langsung tiba kembali di sisi Hanli. Bagaimana bisa begitu banyak petir penakluk iblis ada di dunia fana ini? Serigala besar tidak bisa membantu tetapi melirik Hani dengan tatapan yang dalam.
Meskipun penampilan Hanli acuh tak acuh, dia merasa hatinya bergetar. Tidak peduli seberapa kuat gelombang hitam serigala, mereka sangat lambat dan memudar begitu mereka mencapai 100 meter dari tubuhnya. Pada saat itu, yang lain merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka, merasa lega dan gentar. Leluhur iblis benar-benar licik, itu bisa dengan mudah mematahkan pita pembatas iblis dan dengan sengaja berpura-pura tidak berdaya, memikat yang lain untuk saling bermusuhan dalam perjuangan mereka untuk harta. Jika bukan karena serangan Handi yang membongkar taktiknya, mereka akan melakukan semua pekerjaan untuknya saat mereka berjuang untuk harta karun surgawi, membiarkan dia membunuh siapapun yang tersisa. Yang lain kemudian saling melirik dan berpencar dalam kebingungan. Harta karun surgawi sangat berharga, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengejar mereka. Pada saat itu, kilatan dingin keluar dari mata serigala besar itu, dan dia mengangkat cakarnya mengusap udara. 5 garis cakar tembus merobek udara sebelum menghilang. Teriakan menyedihkan seorang wanita memenuhi ruangan itu. Khawatir, yang lain melihat tepi Ki jahat dan melihat Nyonyamu terobek-robek oleh goresan cakar. Harta dan pertahanannya tidak memberi perlawanan sedikit pun. Dia telah tertangkap basah saat dia sibuk melawan juniornya yang disihir. Jiwa baru lahirnya segera muncul dari sisa-sisa mayatnya dan melihat pesawat ulang-alik emas dengan sedikit keraguan sebelum menembak. Namun jiwa baru lahirnya menemukan pelariannya diblokir. Ki iblis di dekatnya berkumpul dan berubah menjadi tangan hitam besar kabur ke arah jiwa baru lahir wanita itu dalam sekejap mata. 1 langkah ke depan, serigala besar itu tiba-tiba melolong dengan keras. Raungan menusuk sesaat membekukan kekuatan sihir jiwa baru lahir ketika dia mencoba melarikan diri dengan gerakan instan. Tangan hitam itu meraihnya dan langsung menyeretnya ke Ki jahat. "Berhenti!" Master Sable memucat saat melihat itu dan berteriak dengan sangat marah. Dia dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke pedang surgawi dan mulai memotong udara dengan semangat keras. Dalam sekejap, pedang surgawi menciptakan hantu tak berujung dari dirinya sendiri, mengubah cahaya pedang kuning yang tak terhitung jumlahnya menjadi gunung bilah pedang. Dengan tekanan yang mencengangkan, itu terbang maju dengan kekuatan pantang menyerah dalam upaya untuk menyelamatkan hidup Nyonyamu dengan sekuat tenaga. Yang lain terkejut dengan tindakannya, tetapi tetap senang menyaksikan pria tua itu melancarkan serangan yang begitu kuat. Longmeng dan Mayat Siong bertukar pandangan sebelum bergabung dalam serangan gabungan. Taois 7 keajaiban mengerutkan kening pada gerakan tiba-tiba Master Sable. Tetapi kemudian dia mengingat beberapa desas-desus yang melibatkan Master Sable dan Nyonyamu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, dia membalik tangannya dan memanggil drum berukuran setengah kaki. Drum itu berwarna merah tua dan berkilau dengan sinar merah yang hampir tampak kental dari neraka yang mengamuk. Begitu itu muncul, itu langsung diperluas ke ukuran 100 meter. Mengisi seluruh udara dengan panas yang tidak masuk akal, meninggalkan semua kultivator dan iblis dengan sensasi dipanggang hidup-hidup. Ketika Li Ninping melihat drum, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Drum tangisan merah!" Grand Immortal Su berputar di atas kepalanya di tubuh burung merak dan juga mengenakan ekspresi keheranan. Hani menyapu matanya dan merasakan kekuatan spiritual atribut api yang menakjubkan. Tampaknya sama kuatnya dengan kipas Triflame-nya. Dalam keterkejutannya, dia langsung mengenalinya sebagai replika harta karun roh surgawi. 7 keajaiban mengangkat drum di tangannya dan menoleh ke arah Hani dengan ekspresi kosong. "Rekan Daoisan, petir penakluk iblis Anda agak efektif melawan Ki Iblis. Mari kita serang bersama. Saya akan menggunakan drum untuk menyembunyikan gerakan Anda." Hani menyipitkan matanya pada tawaran itu. Sebelum dia bisa menjawab, serangan hebat yang baru saja dilepaskan Master Sable membuat kontak dengan Ki Iblis yang bergelombang di bawah. Gemuruh besar mengguncang udara. Cahaya pedang dan Ki jahat bentrok. Untuk sesaat, keduanya tampaknya menemukan diri mereka di jalan buntu. Saat itulah tangan putih besar Longmeng dan bilah darah Mayat Siong memasuki pertempuran. Serigala besar dengan mudah memblokir serangan ini dengan melepaskan sinar cahaya hitam dari mulutnya. Bukan hanya ini, tetapi serigala hitam pekat yang besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meludahkan 2 bola hitam. Ketika bola menyentuh tanah, iblis-iblis tiba-tiba melonjak dari mereka untuk membentuk 2 siluet dengan sayap elang. Kedua setan semu ini memiliki penampilan seorang pria muda dengan hidung bengkok. Masing-masing memegang pedang hitam besar. Mereka melebarkan sayap mereka dan langsung terbang ke iblis malam bersayap perak dan singa elang, yang sebagian besar telah menghancurkan salah satu pilar batu formasi.
Sebelum dua iblis mendekati kedua iblis, mereka melambaikan senjata mereka dan meluncurkan garis-garis pedang pada keduanya. Kedua iblis terkejut oleh serangan tiba-tiba dari dua iblis yang baru terbentuk. Iblis malam bersayap perak kabur tanpa ragu-ragu dan menghilang ke angin. Singa elang juga dengan cepat berbalik dengan arah yang tidak menyenangkan dan melepaskan gelombang kejut emas dengan suara gemuruh ke arah salah satu iblis. Iblis mengangkat pedang besar untuk memblokir serangan, tetapi gelombang suara emas benar-benar menyelimuti-nya. Merobek-robek iblis kembali menjadi gumpalan ki hitam. Iblis yang lain mengangkat tangannya dan hendak melepaskan goresan pedang. Ketika iblis malam tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menjentikan jari-jarinya dan melepaskan rentetan benang iblis hantu abu-abu, mengotori setan dengan lubang dan merobeknya menjadi kabut. Setelah menghancurkan dua iblis dengan mudah seperti itu, iblis malam bersayap perak menatap sisa-sisa ki jahat. Setelah beberapa saat, ki hitam di depannya berkumpul dan berkedip dengan cahaya hitam saat kedua iblis direformasi. Bahkan sebelum mereka sepenuhnya terbentuk, salah satu iblis menerkam ke depan dengan mulut terbuka dan meludahkan aliran ki hitam. Iblis malam mengerutkan kening dan mengangkat tangannya, melepaskan gelombang benang iblis hantu lain untuk memenuhi serangan itu. Saat serangan itu bersatu, iblis lainnya berubah menjadi elang berukuran 3 meter dan menyapu ke sisi singa elang. Ketika pertarungan tiba-tiba antara paruh dan cakar pecah, bulu-bulu hitam dan ungu berdesir di udara. Singa elang memiliki keuntungan yang jelas, tetapi elang hitam besar akan dengan cepat pulih dari cedera yang berat. Ada cahaya hitam berkeliaran di seluruh tubuhnya yang tampaknya menyembuhkannya sampai ke titik keabadian. Iblis malam menemukan dirinya dalam situasi yang sama. Terlepas dari beberapa kali dia memukul iblis dengan benang hantu iblisnya, itu langsung mereformasi dirinya dalam sekejap mata. Sudah jelas kedua iblis ini adalah semacam penjelmaan dari Wanca. Jika tuan mereka tidak mati atau kehabisan ki jahat, mereka tidak akan mati. Mungkinkah leluhur iblis menggunakan inkarnasi ini hanya untuk menghalangi kita dan menghancurkan pilar batu? Iblis malam berpikir, jelas bahwa mereka berdua tidak akan bisa mengalahkan kita. Meskipun dua iblis memiliki pertahanan yang kurang, ki iblis yang mereka perlihatkan sama jahatnya dengan leluhur iblis. Kedua iblis itu sepenuhnya sibuk menghindari serangan mereka. Dengan keterlambatan yang dibeli iblis, pilar batu yang rusak berat segera mulai bersinar dengan cahaya ketika itu memperbaiki dirinya sendiri. Itu sangat menjengkelkan iblis malam. Mayat Siong melihat apa yang terjadi pada mereka dan merasa agak khawatir. Long Meng telah mengondensasi beberapa tangan putih besar dari indera spiritualnya dan terus-menerus menggunakannya untuk menumbuki jahat di bawah. Saat sibuk dengan ini, dia mengirim mayat Siong transmisi suara. Jangan khawatir. Inkarnasi itu hanyalah bagian dari jiwanya yang terbentuk dari seni iblis. Dua adalah yang paling bisa dia panggil, atau dia akan menggunakannya untuk berurusan dengan kita. Tetapi pada tingkat ini, kita pasti akan dikalahkan. Poin yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa tubuh saya perlahan-lahan rusak oleh ki jahat. Meskipun perubahan ini saat ini tidak permanen, itu akan terjadi setelah dia menyerap cukup iblis jahat murni dari altar. Pada saat itu, roh iblis akan menyatu dengan tubuh saya, dan saya tidak akan dapat memulihkannya. Setelah dia mendapatkan kembali kemampuan penuhnya, kita akan sepenuhnya dimusnahkan. Saya harus mengambil resiko. Apa maksudmu, Nyonya? Mayat Siong bertanya dengan nada hormat. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk memaksa diri saya masuk ke dalam tubuh dan berjuang untuk kontrol. Meskipun itu akan menjadi kerugian besar terhadap tubuh yang sudah terbunuh, aku akan sementara waktu memaksanya duduk diam. Dengan ini, Anda akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan ini. Long Meng dengan dingin berbicara. Saat mayat Siong menyerang ki iblis dengan cahaya merahnya, dia ragu-ragu berkata, "Saya mengerti, Nyonya, tapi bukankah itu terlalu berbahaya?" Dengan altar terbuka, kita tidak punya pilihan lain, Long Meng berkata dengan nada kesal. Apa sebenarnya yang disegel di altar? Nyonya sangat takut akan hal itu. Mungkinkah itu adalah artefak iblis perkasa yang tertinggal dari zaman kuno? Akan lebih baik jika hanya itu. Bahkan jika iblis berhasil mendapatkan kekuatan dengan cara ini, kita dapat dengan mudah menghindarinya dengan melarikan diri dan kemudian memanggil orang lain untuk menjatuhkannya. Karena saya pernah menyatu dengan leluhur iblis, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang disegel di bawah altar. Kemungkinan besar ki iblis sempurna yang dibawa ke sini dari dunia penatua iblis. Ki iblis sempurna, Mayat Siong berteriak. Long Meng dengan serius berkata,
Itu berasal dari zaman sebelum kamu menjelma menjadi mayat yang indah. Tetapi kamu pasti tahu betapa menakutkannya itu. Itu benar-benar berbeda dari ki iblis biasa. Tidak hanya itu dapat merusak pembuluh darah roh dunia fana, tetapi bahkan dapat menyebarkan korupsi di udara. Manusia biasa dan kultivator tingkat rendah secara bertahap akan berubah menjadi iblis. Jika diberi cukup waktu, dunia fana akan menjadi salinan dunia milik tetua iblis. Tapi aku mendengar bahwa di masa lalu, ki iblis yang sempurna sepenuhnya dimurnikan oleh orang dahulu. Mungkinkah itu masih ada di dalam altar? Longmeng berhenti sejenak dan menjelaskan. Ki iblis sempurna adalah esensi iblis terakumulasi dari ranah iblis penatua. Sementara mereka bisa memurnikan ki iblis normal, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu pada sesuatu yang bahkan dapat mengubah sifat ki spiritual dunia? Hanya alam roh yang memiliki metode untuk membubarkannya. Sebelum saya disegel, saya mendengar ketiga guru Kunwu berbicara tentang menyegel mayoritas ki iblis yang sempurna dan menahan mereka di area dunia fana dengan ki spiritual yang paling berlimpah. Mereka menggunakan tekanan dari situs-situs ini untuk menekannya. Mayat Xiong memasang ekspresi ragu setelah mendengarnya. Itu tentu saja masuk akal. Gunung Kunwu adalah salah satu gunung roh paling terkenal dalam sejarah. Menggunakan vena gunung untuk menekan ki jahat adalah rencana yang masuk akal. Mana mungkin berharap bahwa pemaparan konstan pada ki spiritual murni akan perlahan-lahan mengikis ki iblis yang sempurna. Tetapi ki spiritual gunung ini jauh lebih jarang daripada di masa lalu. Tanpa sejuta tahun, ki jahat tidak akan larut. Jika dilepaskan sekarang, tidak mungkin untuk disegel lagi. Belum lagi bahwa leluhur iblis akan benar-benar tak terhentikan setelah dia menyerap ki iblis yang sempurna. Sebuah kilatan gelap melintas dari mata mayat Xiong dan dia berkata, "Tetapi bahkan jika seluruh dunia fana menjadi rusak, mengapa kita harus peduli? Di masa lalu, iblis dan manusia dari alam roh sudah pernah mengusir iblis penatua dari dunia ini. Kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan di sini. Bukankah lebih baik bagi kita?" Longmeng dengan dingin tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa di masa lalu kamu dibawa ke dunia ini sebagai beruang mayat, binatang roh manusia. Bukankah Anda datang ke pagoda iblis dan membantu saya dengan harapan menggunakan aliran roh terbalik untuk kembali ke alam roh? Namun kultivasi Anda jauh di bawah tahap transformasi dewa. Bahkan jika Anda menggunakannya, kekuatan spasial akan membuat Anda keluar dari keberadaan. Dan bagaimana Anda menebak bahwa saya tahu lokasi dari aliran roh terbalik?" Mayat Xiong tersenyum tipis dan berkata, "Nyonya pasti bercanda. Saya hanya binatang roh karena saya belum membangkitkan kesadaran saya. Dan jangan khawatir tentang saya melewati aliran roh. Saya telah mempersiapkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki metode dalam pikiran. Sebagai seli Raja Iblis Besar Tiankui, siapa lagi yang akan tahu lokasi aliran roh terbalik jika bukan Anda?" Longmeng mendengus dan dengan belak-belakan berkata, "Kamu memiliki cukup kepercayaan pada saya. Tetapi sejujurnya, saya hanya akan dapat menemukan aliran roh terbalik setelah saya sepenuhnya mengambil kembali tubuh lama saya. Jadi jangan menghibur." Mayat Xiong menyeringai dan langsung menjawab, "Selama saya memenuhi keinginan Anda akan setuju untuk membawa kami ke alam roh. Kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk patuh. Itu akan baik-baik saja, bertindak sebagai pelindung saya." Longmeng mengangguk puas. Segera setelah itu, Longmeng memegang tangannya dalam gerakan mantra dan seluruh tubuhnya menyala dalam cahaya perak. Pada saat yang sama, Hani juga mengambil tindakan sesuai permintaan 7 keajaiban. Dia membelah tangannya untuk melepaskan beberapa baut petir penakluk iblis di bawah, menyebarkan awan ki iblis. Saat serigala besar menghadapi para kultivator, sinar cahaya hitam terus-menerus dilepaskan dari awan ki iblis yang luas, mendorong kembali gunung ki kuning dan serangan lainnya. Ki iblis kini telah menyebar ke lebih dari setengah area, mengelilingi sebagian besar yang hadir. Tiba-tiba, pilar-pilar batu berangsur-angsur menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan mengeluarkan dengungan rendah. Karakter jimat kuno muncul dari setiap pilar batu dan mulai bergetar. Adegan itu membuat takjub bagi iblis dan manusia, tetapi ketika 7 keajaiban melihat ini, wajahnya tenggelam. Meskipun dia belum mendengarkan percakapan Longmeng dan Mayat Xiong, dia samar-samar bisa menebak bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dengan gigi terkatup, dia melemparkan drum itu ke udara dan membuatnya mengambang di udara. Dia kemudian berteriak dengan kasar,
Rekan Taui Sable, apa yang kamu lakukan? Cepat bawa atau kita akan menderita musibah. Setelah gelombang serangan kemarahan yang begitu lama, Master Sable akhirnya tenang. Setelah sekian lama terperangkap di dalam ki jahat, dia sudah tahu bahwa jiwa baru lahir Nyonyamu telah pergi. Dengan seruan Daois 7 keajaiban untuk diperhatikan, ekspresi Master Sable berubah keras dan dia menjentikan dengan bajunya, memanggil balok berwarna tanah di atasnya. Bata itu terbuat dari batu giok halus dunia lain yang samar-samar bersinar dengan lapisan perak dan karakter jimat emas. Itu memiliki ki spiritual besar yang anehnya stabil. Segel penghancur gunung, suara seorang wanita berteriak dengan takjub. Hanli mengikuti sumber suara dan menemukan Lin Yinping melihat alat itu dengan heran. Blok itu adalah replika harta karun surgawi yang muncul di pelelangan bawah tanah yang dia ikuti beberapa waktu lalu. Meskipun dia telah pergi lebih awal, dia kemudian mendengar bahwa harta itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak menduga itu telah jatuh ke tangan sekte Zenith Tinggi. Kekayaan sekte Zenith Tinggi adalah bukti kedudukannya sebagai sekte terhebat jalan benar. Ketika segel penghancur gunung menyala, Taois 7 keajaiban tertawa dan segera mengangkat tangannya, mencentik ke drum yang melayang di udara. Kemudian kedebuk teredam berdebar dari drum. Instrumen kecil menyala dalam cahaya merah dan roda kabut merah mulai terbentuk di sekitar drum. 7 keajaiban menjentikan jarinya sekali lagi ketika dia melihat ini dan drum mengeluarkan bunyi gedebuk. Setelah cahayanya menyala dengan meningkatnya kecemerlangan, drum yang rendah dan metodis jatuh dan roda berangsur-angsur naik ke udara seperti matahari pagi, menghasilkan tekanan yang semakin meningkat dan menakutkan seiring berjalannya waktu. Adapun segel penghancur gunung, Master Sable telah mengucapkan mantra dan memukul blok dengan segel mantra, memperluasnya menjadi gunung setinggi 60 meter. Lapisan formasi mantra dan karakter jimat terlipat terukir di permukaan blok batu giok. Pada saat yang sama, kabut kuning yang mempesona yang mengelilinginya tampak menyebabkan ki duniawi mengitarinya, sebuah bukti kekuatannya. Begitu harta muncul, mereka langsung menarik perhatian yang lain. Ketika Long Meng merasakan tekanan mencengangkan yang diberikan harta karun itu, dia mengangkat alisnya dan meliriknya dengan ekspresi aneh, lalu tanpa ekspresi menutup matanya. Wajah serigala besar itu menganga sejenak dan berbalik serius. Sinar dingin melintas di mata serigala besar itu dan dia mendengus. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan 2 replika? Kamu sedang bermimpi." Cahaya hitam terfokus dari mulutnya, menghasilkan bola cahaya hitam. Perlahan-lahan terbang keluar dan mulai berdenyut samar. Segera setelah itu, sinar cahaya hitam berirama tenggelam ke dalam bola dan menghilang tanpa jejak. Bola itu melebar dengan kecepatan luar biasa dan tumbuh hingga seukuran bangunan dalam sekejap mata, melayang sampai tepat di atas kepala serigala. Warna bola hanya bisa digambarkan sebagai kekosongan tanpa akhir, mengilhami ketakutan eksistensial pada mereka yang melihatnya. Bahkan kemudian bola terus berkembang. "Pergilah." Alis Master Sable tenggelam dan dia menunjuk ke segel besar di udara, memimpin dalam meluncurkan serangan. Segel penghancur gunung berkobar dengan cahaya dan melesat menuju altar sebagai bintang jatuh. Matahari merah yang terbentuk dari drum bergetar dan segera mengikuti. Kedua cahaya yang mencolok itu membawa kekuatan yang menakjubkan. Mereka merobek-robek kabut iblis seperti kertas basah. Bahkan jika mereka bukan harta karun roh surgawi yang asli, ketika dikombinasikan dengan tingkat koordinasi ini, kekuatan gabungan mereka setara dengan serangan biasa dari harta karun roh surgawi yang sejati. Serigala besar melepaskan kabut cahaya ke dalam bola hitam besar di atasnya tanpa ragu-ragu sebagai balasan. Bola hitam itu bergetar dan samar-samar berdenyut, segera melesat maju untuk menemui serangan kedua harta itu. Saat itu terbang ke depan, dia mengkonsumsi semua iblis jahat yang dilewatinya dalam tampilan momentum. 3 massa akhirnya bertabrakan di udara satu sama lain. Dampaknya mengguncang daerah. Cahaya hitam, kabut kuning, dan sinar merah meledak, menghasilkan tekanan spiritual menciptakan dinding energi yang terlihat yang membagi dunia menjadi 2. Di satu sisi terbentang kehampaan yang luas seperti langit berbintang, dan yang lainnya berbunga kuning dan merah yang berkelap-kelip seperti galaksi. Suara gemuruh bergemuruh dari kedua sisi, seolah-olah senjata yang tak terhitung saling berbenturan. Saat konfrontasi berlanjut, dinding cahaya terus-menerus menyeret ke kedua sisi. Namun kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Saat serigala besar terus mengisi dinding hitam dengan seberkas cahaya besar,
akhirnya mulai mendorong kembali dua replika. Ekspresi Master Sable dan Daoist 7 keajaiban sangat berubah. Keduanya tidak menyangka bahwa iblis akan dapat memblokir serangan hanya dengan mengandalkan kemampuannya. Ketika konfrontasi berlanjut, keduanya terus menyerang harta mereka dengan segel mantra, dengan gila menuangkan kekuatan sihir mereka ke mereka. Mereka saling melirik kaget. Tidak hanya pita pembatasan iblis benar-benar tidak berguna, tetapi harta mereka yang paling kuat juga tidak bisa menekannya. Dengan segel di altar yang hampir dibuka, mereka tahu segalanya jauh dari baik. Sementara ketakutan mulai menetap di pikiran mereka, Hani tiba-tiba menampar kantong penyimpanannya dan memanggil kipas Triflame ke tangannya. Dia melirik dinding cahaya dan kegelapan lalu menghela nafas. Dengan perintah mental, dia menempatkan boneka seperti manusia di belakangnya, masih tersisa di penyembunyian. Kemudian dia menepuk kedua tangannya, menyebabkan kipas itu melonjak dalam ukuran. Dengan cepat tumbuh 10 meter dalam sekejap mata. Dia tahu itu bodoh bertemu langsung dengan leluhur iblis. Tetapi dia juga tahu bahwa jika Master Sable dan 7 keajaiban dikalahkan, dia akan berada dalam bahaya. Dengan serangkaian teriakan Phoenix, nyala api 3 warna meraung dari kipas. Dia akan memanfaatkan potensi penuh kipas. Ini adalah momen krusial dan dia tidak bisa menahan kekuatan sihirnya sebagai cadangan. Diaktifkan, kipas Triflame mengeluarkan tekanan spiritual yang mencengangkan, segera menarik perhatian Master Sable dan 7 keajaiban. Ketika Master Sable melihat kipas di tangannya, dia berteriak, "Rekan Daoist itu?" Hani tidak tertarik membuang nafas dan hanya mengguncang kipas. Tiba-tiba, nyala api 3 warna dengan kasar keluar dan mengembun menjadi burung sepanjang 15 meter. Dia menjerit, membuka sayapnya dan langsung menyelam ke arah dinding yang terang. Di bawah tatapan heran dari 2 kultivator besar, burung itu meletus menjadi lingkaran cahaya, menghasilkan gelombang karakter emas dan perak besar melonjak di udara. Kemudian lingkaran cahaya menghilang dalam sekejap. Cahaya merah dan kuning tiba-tiba melonjak, diikuti oleh munculnya api emas dan perak di barisan mereka. Mereka segera unggul dan mulai secara bertahap mendorong kembali dinding hitam dengan kekuatan pantang menyerah. Iblis malam bersayap perak, Lin Yinping, dan yang lainnya sudah melihat Hani menggunakan kipas Triflame dalam kapasitas tertentu. Tetapi Ma Xiong dan Long Meng tidak, dan keduanya memandang Hani dengan kaget. Master Sable dan 7 keajaiban senang dengan kejutan ini, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia menemukan replika harta karun roh. Kekuatannya tidak kurang dari segel penghancur gunung dan drum. Keduanya bertindak tanpa berpikir lebih jauh, dan dengan cepat mengontrol harta mereka untuk berkobar dengan kekuatan yang lebih besar. Bersiap untuk memanfaatkan kesempatan baru ini untuk berurusan dengan penjelmaan iblis dalam satu pukulan. Setelah melepaskan serangan bertenaga penuh, kulit Hani menjadi pucat tanpa darah. Dia segera memanggil botol giok ke tangannya dan menenggak setetes susu roh, langsung memulihkan kekuatan sihirnya yang habis. Tepat ketika dia selesai, dia tiba-tiba mendengar lolongan serigala yang malang. Jantungnya bergetar dan dia buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam menyelimuti altar dan serigala, mencegah siapapun melihat apa yang terjadi. Hani mengerutkan kening. Cahaya biru berkedip dari matanya, tapi dia masih buta terhadapnya. Tiba-tiba, Hani merasakan sesuatu yang berkedip dari kegelapan. Dalam interval waktu yang sama persis, penghalang bergetar dan cahaya dingin pecah darinya. Tidak ada kesempatan untuk merespon. Tidak baik. Hati Hani tenggelam, dan dia segera mendengar ledakan yang jelas. Diikuti oleh beberapa ledakan, tubuhnya bergetar sebelum dia dikirim terbang. Sebuah teriakan kaget terdengar dari altar, diikuti dengusan dingin. Sesuatu berkedip sekali lagi. Menghindar, itu bor serigala surgawi. Silvermoon berteriak panik. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melintas di depannya. Beberapa benturan teredam terdengar, dan siluet itu terhempas beberapa langkah ke belakang. Menembus jubah boneka seperti manusia adalah beling aneh melengkung ke perutnya. Setelah Hani terlempar 20 meter di udara, dia memusatkan kekuatan sihir di tubuhnya dalam alarm yang sangat marah, dan berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Merasakan sakit yang tajam dari perutnya, dia melihat ke bawah dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin.